Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Hari Suharsa, Widya Suara Ahli Madya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Pada sesi ini akan dipaparkan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Strategis pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2. Agenda 2 pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 meliputi 3 mata pelatihan. Pertama, mata pelatihan kepemimpinan digital. Kedua, mata pelatihan kepemimpinan kewirausahaan. Dan yang ketiga, mata pelatihan organisasi pembelajaran. Seluruh mata pelatihan tersebut dilakukan secara sinkronus, asinkronus, dan secara klasikal. Seluruh peserta akan menerima materi Agenda 2 tersebut pada hari ke-14, hari ke-15, dan hari ke-16 secara sinkronus dan asinkronus, sedangkan materi klasikal akan diterima oleh peserta pada hari ke-37. Baiklah, mari kita simak bersama strategi pembelajaran Agenda 2 berikut. Pada hari ke-14, pelatihan diawali secara sinkronus selama durasi waktu 180 menit dengan langkah-langkah sebagai berikut. Seluruh peserta diharapkan telah berada di kelas Zoom meeting secara tepat waktu. Selanjutnya, fasilitator membuka pelatihan serta melakukan perkenalan untuk seluruh peserta pelatihan. Selepas perkenalan, fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran, baik hasil belajar maupun indikator hasil belajar. Sekaligus, fasilitator membuat kesepakatan dengan seluruh peserta tentang norma kelas dalam pelatihan Agenda 2 ini. Tahap selanjutnya, fasilitator menyampaikan materi overview Agenda 2 serta review hasil pembelajaran mandiri masing-masing peserta. Setelah tahapan tersebut selesai, materi berikutnya adalah pemaparan esai Agenda 2, di mana tugas pembuatan esai ini telah diberikan pada hari ke-7 pelatihan ini. Materi ini merupakan materi pokok dengan durasi waktu selama 90 menit yang melibatkan seluruh peserta memaparkan tugasnya masing-masing. Setelah pemaparan materi selesai, fasilitator melakukan refleksi sekaligus menyimpulkan hasil pemaparan. Sebelum mengakhiri sesi ini, fasilitator menjelaskan tentang tugas asinkronus yang harus diselesaikan peserta. Untuk memastikan materi diskusi pada sesi asinkronus tersebut berjalan ideal, kelompok dibagi menjadi 3 kelompok kecil dengan jumlah anggota masing-masing 5 orang. Selanjutnya, peserta diminta untuk memilih salah satu esai di antara mereka. Selepas sesi sinkronus, peserta pelatihan melanjutkan sesi asinkronus di masing-masing kelompok kecil. Sesi ini harus diselesaikan 5 jam pelajaran atau selama 222 menit. Diskusi kelompok akan mendiagnosa organisasi dan diharapkan dapat menghasilkan satu solusi kreatif. Hasil diskusi dituangkan dalam format PPT agar memudahkan peserta melakukan presentasi. Dan pada akhir sesi asinkronus, kelompok membagi tugas untuk sesi paparan hari ke-15. Pada hari ke-15, diharapkan peserta hadir tepat waktu sesuai norma kelas yang telah disepakati. Metode sesi ini dilakukan secara sinkronus dengan durasi waktu selama 180 menit.
Setelah seluruh peserta berada di ruang Zoom, fasilitator mengawali sesi ini dengan menjelaskan kegiatan diskusi. Sesuai hasil kesepakatan hari pertama, 3 kelompok kecil akan memaparkan hasil diskusi secara bergantian. Proses diskusi dipandu oleh seorang moderator dan penyaji. Sedangkan kelompok lain bertugas memberikan tanggapan dari penyaji. Seluruh tanggapan dan hasil diskusi dijadikan bahan perbaikan tugas masing-masing kelompok. Langkah berikutnya adalah fasilitator melakukan refleksi dari sesi diskusi tadi sekaligus menyimpulkan sesi sinkronus. Dan menutup sesi ini, fasilitator menjelaskan tugas asinkronus yang harus diselesaikan peserta pada sore harinya. Materi sesi asinkronus pada hari ke-15 adalah menyelesaikan tugas kelompok masing-masing. Waktu yang disediakan untuk diskusi kelompok selama 225 menit. Diskusi kali ini menitik beratkan pada penerapan kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar dalam menghadapi isu strategis organisasi. Peserta diharapkan terlibat secara aktif dalam diskusi kelompok sehingga diharapkan akan menghasilkan solusi kreatif. Dan untuk memudahkan pemaparan, kelompok membuat hasil diskusi tersebut dituangkan dalam format PPT. Pada akhir sesi asinkronus, kelompok membagi tugas untuk sesi paparan di hari ke-16. Pada hari ke-16, diharapkan peserta hadir tepat waktu seperti biasa sesuai norma kelas yang telah disepakati. Pada hari terakhir sesi sinkronus ini, durasi waktunya 135 menit. Setelah peserta berkumpul di ruang Zoom, selanjutnya secara sukarela kelompok ditawarkan untuk memaparkan hasil diskusi pada hari ke-15. Dan selanjutnya, presentasi dilakukan secara bergantian dari ketiga kelompok tersebut. Proses diskusi dipandu oleh seorang moderator dan seorang penyaji. Sedangkan kelompok lain bertugas memberikan tanggapan dari materi penyaji. Seluruh tanggapan dan hasil diskusi dijadikan hasil perbaikan tugas masing-masing kelompok. Sesi sinkronus diakhiri dengan penjelasan tugas asinkronus oleh fasilitator yang akan diselesaikan peserta pada sore harinya. Sedikit berbeda dengan hari sebelumnya, pada sesi asinkronus hari ke-16, peserta menyelesaikan tugas individu tentang identifikasi isu aktual. Tugas ini diselesaikan selama durasi 180 menit. Isu yang diangkat menitik beratkan pada strategi manajemen organisasi yang terkait dengan pertama, manajemen strategi sektor publik. Kedua, isu-isu strategis. Ketiga, marketing sektor publik. Dan keempat, kemitraan swasta dan pemerintah. Hasil tugas kelompok ini dituangkan dalam format PPT sebanyak 1-2 halaman. Pada hari ke-37, peserta pelatihan kembali bertemu dengan agenda 2 secara klasikal. Sesi ini berlangsung selama 90 menit dengan fasilitator yang mengampu agenda 2 pada hari ke-14, hari ke-15, dan hari ke-16. Pada sesi ini, fasilitator akan mereview seluruh proses pembelajaran yang telah diselesaikan pada hari 14, 15, dan 16, baik secara sinkronus maupun asinkronus. Fasilitator melakukan pendalaman materi terkait ketiga mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajaran dengan metode
yang melibatkan peserta aktif untuk mencapai tujuan organisasi. Sesi ini diakhiri dengan mengevaluasi peserta tentang pemahaman ketiga mata pelatihan terkait agenda 2. Demikian pemaparan strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan strategis bagi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.